Ya, di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, anak sekolah melintasi anak sungai dan juga bebatuan terjal untuk bisa menimba ilmu. Tapi, sebagian anak-anak Indonesia masih harus berjuang untuk bisa sekolah, saya tambahi, dengan layak. Mau bisa bikin gedung, Pak, supaya lebih bagus, Pak. Sekolah, belajar bisa nyaman, Pak. Mereka harus melintasi anak sungai dan bebatuan terjal. Siswa duduk di atas susunan papan dengan meja berupa selembar papan yang dipadati 5 siswa. Siswa juga tidak memperoleh buku bacaan dan alat peraga penunjang pendidikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Pancasila, yaitu keadilan sosial. Jadi di sini teman-teman kami akan membuat podcast yang sangat seru, yaitu membahas tentang fenomena nyata yang ada di sekitar kita. Nah, sebelumnya kita akan memperkenalkan ada siapa aja sih dalam kelompok kita ini. Oke, langsung saja ke perkenalannya. Hai, nama aku Lina, aku di sini jadi host 1. Halo guys, aku Nabila, di sini aku sebagai host kedua. Hai, nama aku Catherine, saya sebagai narasumber dari Desa 1. Hai guys, nama saya Yusuf Kitab, saya dari narasumber Desa 2. Halo semuanya, aku Ariel, aku di sini sebagai narasumber Kota 1. Halo semuanya, saya Bob, saya dari narasumber Kota 2. Halo, aku Amal sebagai editor. Halo semuanya, selamat datang dalam podcast Duduk-Duduk Santai. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, dalam podcast ini kita akan membahas sesuatu hal yang menarik, tetapi tetap berhubungan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial. Nah, tapi teman-teman, kita tidak mungkin hanya berdua, jadi di sini kami akan mendatangkan beberapa narasumber yang akan menceritakan bagaimana cerita menariknya yang berasal dari asal mereka. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu. Jadi di sini nama saya Herlina, saya selaku host 1 dan juga ada di sini saya Nabila sebagai host kedua. Nah, jadi di sini kami yang akan memandu dalam pembicaraan menarik kita di podcast ini. Oke, selanjutnya tanpa berlama-lama kita akan memanggil narasumber-narasumber kita yang berasal dari desa dan juga kota. Halo, selamat siang. Halo. Nah, jadi teman-teman semua, di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang dari perkotaan. Oke, Mas, bisa diperkenalkan dirinya mulai dari Mas Yansetnya. Halo teman-teman, aku Ariel, di sini aku asalnya dari Kota Jayapura. Bob. Halo teman-teman, aku Bob, asal aku dari NTT. Oke, jadi mereka ini berasal dari dua wilayah yang berbeda ya teman-teman, tapi mereka tinggal di daerah yang perkotaan. Nah, kemudian mari kita sambut narasumber kita yang dari desa atau pedalaman. Silakan masuk ke ruangan. Halo. Siang. Nah, jadi teman-teman, di sini kita sudah kedatangan narasumber kita yang dari desa atau pedalaman. Nah, sebelumnya silahkan boleh untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Nama saya Catherine, saya dari NTT Flores Manggarai. Nama saya Yusuf Kitab, saya asal dari Indonesia. Oke, ini adalah narasumber kita yang dari pedesaan atau pedalaman ya. Oke, teman-teman, jadi di sini kita akan membahas tentang keadilan sosial di Indonesia yang masih belum adil. Jadi banyak sekali berita hingga saat ini tentang keadilan sosial Indonesia, yaitu tentang seperti keseimbangan pemerataan jalan atau pendidikan, itu di daerah kota dan juga daerah pedesaan itu beda. Jadi banyak sekali di desa itu yang kurang fasilitas tentang pendidikannya, jalan-jalan
atau akses menuju sekolahnya itu juga masih buruk, sedangkan di perkotaan itu malah sudah bagus dan memadai semua, seperti itu. Nah, makanya kita mengundang beberapa narasumber kita yang berbeda asalnya, yaitu dari perkotaan dan juga dari pedesaan, untuk menceritakan jika di daerah mereka itu apakah memang sama seperti berita yang beredar selama ini, apakah memang kenyataannya ada ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan dan pendidikan antara di desa atau perkotaan. Nah, teman-teman, jadi dalam podcast kita kali ini, nanti kita itu fokusnya membicarakan tentang gimana sih pemerataan pembangunan dan pendidikan di tempat kalian di desa dan juga di tempat kalian di perkotaan. Apakah di situ sama atau ada perbedaannya. Nah, kemudian dalam pembicaraan kita ini dibagi menjadi 3 segmen, yaitu yang pertama tentang jalan dan akses, kemudian yang kedua itu tentang fasilitas pendidikan, dan yang ketiga itu nanti kita akan bahas tentang tenaga pengajar. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen pertama, yaitu tentang jalanan dan akses. Oke, sebelumnya saya mau tanya ke yang desa. Oke. Nah, jadi di tempat kalian itu mana daerahnya? Di NTT Flores. Di NTT kamu? Papua. Di Papua. Nah, kalau jalan dan akses di tempat kalian ini ke sekolah itu udah bagus atau gimana jalannya? Kurang bagus sih Kak, soalnya kalau musim hujan itu kayak sekolah itu becek, terus jalannya kayak susah banget untuk dilewati, apalagi kalau misalnya musim hujan lewat sungai kan, itu banyak itu airnya tinggi, jadi nggak bisa nyebrang ke sekolah, nggak bisa ke sekolah gitu. Oh, berarti kalau pas musim hujan gitu banyak hari yang nggak sekolah ya? Iya, Karena gara-gara air terlalu tinggi kan, terlalu deras juga dan nggak bisa nyebrang gitu. Oh, iya. Kalau di tempat kita Itu kalau jalan dulu sama. Kalau di hujan itu kita tidak bisa angkat ke sekolah karena itu banjir gimana gitu. Nah, terus berarti kalian itu ketika mau ke sekolah, itu kalian jalan kaki semuanya? Iya, jalan kaki. Karena jalannya itu nggak bagus, Kak. Biasanya kayak di kota kan jalannya aspal kan. Di situ tuh masih batu-batu dan tanah. Jadi kalau ke sekolah tuh susah. Terus kalau jarak dari rumah kalian ke sekolah, itu jauh atau dekat? Jauh. Oh, Ya. jauh. Iya. Oh, kira-kira butuhin waktu berapa lama? Sekitar 30 menitan, 1 jam lah. Oh, jauh ya. Iya, jauh banget. Berarti sekolah-sekolah di tempat kalian itu jauh dari tempat tinggal kalian? Iya, jauh banget lah. Berarti kalau misalkan musim penghujan kan hujannya besar, kalian nggak bisa lewat kan? Iya, Terus itu sekolah mengizinkan kalian untuk libur atau kalian bolos gitu? untuk sekolahnya mengizinkan libur karena memang udah dasarnya begitu dari awal, dari gimana ya, dan sebelumnya juga begitu kan, jadi diizinin gitu untuk Jadi- nggak datang ke sekolah karena memang airnya tinggi kan. Kalau misalnya dipaksain ya nanti hanyut. Dan juga guru juga bisa mengerti kalau bisa nanti gitu ya. Kalau kita sekolah. Tapi hingga saat ini dari pemerintah itu nggak ada seperti bantuan tentang pembangunan jalan agar lebih bagus gitu. Belum ada sih Kak. Belum ada. Dari pemerintah nggak ada, bahkan listrik aja belum. Terus kalian penerangannya itu pakai apa? Untuk di kampungku kalau penerangannya itu pakai mesin sendiri, kayak mesin apa sih yang ya gitu. Itu pun kalau satu rumah ada ya satu rumah itu yang nyala. Gitu. Terus kalau tentang bangunan, Untuk bangunan sekolah, ya. untuk bangunannya ya lumayan bagus sih kalau untuk di tempatku gitu. Nah, Sama. kalau di tempat kalian gimana? Tembok atau Iya, kayu? udah. Kalau kampung tuh pakai kayu sekolahnya. Oh, kalau di tempat kamu Papua itu masih pakai Terus Kayu. Kalau di tempatku di NTT udah pakai tembok. NTT udah pakai Iya. tembok. Itu
Udah keras ya? Belum sih kak, soalnya kan masih pakai ini loh apa sih namanya semen gitu. Kita pakai keramik kayak gitu. Kalau di Papua? Keramik atau tanah? Keramik tapi pakai kayu. Kalau kursi mejanya ada semua ya? Iya tapi kayak rusak-rusak gitu loh kak. Rusak terus gimana ya? Itu mungkin karena anak SD-nya nakal ya kan, kami di situ nakal banget ya, suka ada rusakan gitu. Oh, itu tadi seputaran dari daerah kalian ya, pedalaman. bener. Jadi jalannya itu kurang bagus, masih batu-batu, terus harus melewati jembatan. Terus kalau hujan itu resikonya itu kan naik ya, air naik, jadi nggak bisa dilewatin. Kayak gitu. Nah, terus itu tadi desa. Kalau di perkotaan gimana nih? Coba bisa ceritain gimana jalan akses di daerah kalian, akses perkotaan. Kalau untuk jalan ya, akses itu udah bagus sih kalau di kota di Jayapura ya. Cuman ada beberapa di Jayapura itu ada beberapa tempat juga yang enggak ini sih sebenarnya. Tapi mostly kota itu masih aman, masih bagus, aspal semua jalannya. Sama kalau biasa ke sekolah ya, gimana ya, di Jayapura itu pembangunan sebenarnya dibilang merata enggak juga sih, karena di sana kalau mau bangunan gitu apa atau di tanah kosong gitu lah ya, pokoknya dekat-dekat gitu lah, dekat-dekat kota itu di Jayapura itu masih ada yang namanya ini kan apa ada pelepasan tanah ya enggak ya kan ya. Jadi kalau mau bangun gedung atau rumah gitu mereka harus pakai izin dari keluarga yang punya tanah gitu sih. Makanya kalau di Jayapura itu untuk durasinya dari rumah ke sekolahku agak jauh, soalnya sekolahnya itu bukan di kota sih sebenarnya, agak ke ujung dikit, tapi jalannya bagus sih. Cuman ya karena dikarenakannya itu ada tanah, jadi infrastrukturnya di Jayapura itu nggak terlalu merata. Kalau di NTT gimana? Kalau di NTT bagus, jalannya bagus, hanya itu anaknya ini yang anak-anak yang jam sekarang kan ini pemain sekolah saja. Pemain sekolah biasanya bolos. Ya. Padahal ini fasilitasnya semua ada, hanya itu mungkin mereka apa jalan bagus, aman. Jaraknya sama. Ya, Jaraknya. jalannya ada kalau saya hanya itu mungkin apa mereka ini mau apa di sana kan NTT kan bilang kalau anak nakal itu nakal itu apa bilang itu ganteng, kalau ganteng pokoknya ini kalau nakal Ganteng. bukan ganteng. Oh, berarti bolos itu hal yang biasa. Ya, Ya. Termasuk Anda. ya saya sih bertawa tuh kalau saya bertawa. Oh gitu. Iya. Berarti kesimpulannya itu kalau di perkotaan jalan dan aksesnya itu nggak ada masalah ya. Jalannya itu bagus semua, terus lancar. Iya. Oke. Itu tadi tentang jalan dan akses. Kemudian kita masuk ke segmen kedua, yaitu tentang fasilitas pendidikannya. Nah, kita mulai ke gantian ya. Kita dari kota dulu ya. Oke. Gimana nih kalau dari kota fasilitas di sekolah kalian? Nah, kalau di TT punya semua bagus. Apa aja tuh? Bisa dijelasin. Komputer, Ya komputer ada, buku. bukunya ada, pas itu apa lagi? Ibu guru dong ini, lengkap semua ada. Hanya itu sudah yang bikin apa? Bikin pemalas itu, ibu guru pemalas masuk itu. Murid dong, nakal semua. Muridnya Nakal. fasilitasnya bagus Bagus semua. Berarti media pembelajarannya ada semua ya? Ada. Mau yang nggak semua sih, tapi ya kalau bilang lengkap. Lengkap ya.
Berarti di dalam kelas sudah pakai kayak teknologi pakai LCD gitu kah? Layar proyektor udah ada. Sudah. Nggak ada. Ada di tempat. Di tempatnya ada. Tempatnya komputer. Itu juga ada. Oh, ada tempat sendiri yang Ada khusus tempat gitu sendiri, gitu toh. Oh. Berarti nggak di dalam kelas. Iya, ada kali. Iya. Kalau perpustakaan aman ya. UKS ada. Ada. Tadi di daerah NTT cuma Jayapura. Jayapura gimana fasilitasnya? Fasilitasnya ya mungkin kurang lebih sama sih kayak di NTT, karena kebanyakan di Jayapura tuh yang di perkotaan ya itu anaknya tuh kayak gimana ya, mereka tuh udah disediain juga gitu, cuman rata-rata anak di sana tuh kayak pemalas sekolah gitu loh. Oh, sama-sama Ya, sekolah. berandal semua gitu, bisa dibilang gitu. Enggak Nggak semua ya, nggak semua, tapi kebanyakan gitu. Beda sama di sini yang di desa. Kalau di desa kan mereka kan ini pengen sekolah kan. Iya. Kalau di kota mereka rasa Padahal fasilitas bagus Iya, semua ya. semua. Bagus tapi malas. Malas. Fasilitas sekolahnya lengkap, UKS ada, perpus, buku-bukunya juga lengkap. Yes. Paling cuman kalau di perkotaan, kalau di sekolahku ya, masih ada tuh yang namanya nyuap. Nyuap. Sogok. Disogok. Tuh. Contohnya? Ada satu temanku, dia itu keluarganya dibilang mapan lah. Mapannya tuh banyak duit gitu kan. Cuman yang anaknya tuh yang gimana ya, gak pernah kelihatan di sekolah gitu loh. Malas-malasan, tugas gak pernah. Cuman pas kelulusan itu dia ada gitu, maksudnya bisa lulus gitu. Sedangkan ada beberapa temanku yang ya di ekonominya kurang, mereka tuh kayak udah ada effort gitu kan selama sekolah. Cuman kayak ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Cuman yang lulus tuh kayak hasilnya tuh kayak biasa-biasa aja gitu loh. Udah sih itu aja dari aku sih. Nilainya nggak bagus-bagus banget gitu ya. Iya, Tapi lulus. standar dia lulus. Sedangkan tuh yang ada duit itu yang orang-orang kaya, yang benar-benar nggak ada effort sama sekali, tapi nilainya bagus banget pas di kelulusannya. Tapi itu ada yang korban nggak sih? Nggak ada sih. Masa nggak ada? Kan itu Kepala nggak sekolahnya ada. tahu nggak? Tahu kan yang dibayar kepala sekolahnya. Oh, berarti dia menerima gitu. Iya. Oh, gitu. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Nggak tahu ya kalau sekarang. Tapi kayaknya masih ada sih beberapa. Oke, itu tadi kan dari kota. Sekarang Iya. kita masuk ke yang desa. Jadi kalau di desa gimana ya fasilitasnya? Untuk fasilitasnya jaringannya kurang Kak. Terus sama untuk komputernya kami nggak ada. Untuk perpusnya, bukunya itu ada, cuman nggak terlalu banyak gitu. Sedikit ya? Iya, sedikit. Dan ya pokoknya fasilitasnya kurang banget. Tapi UKS ada. Nggak ada. Nggak ada. UKS nggak ada gitu. Iya. Terus kalau Ada yang sakit. ya gimana ya? Ya benernya dari gurunya. Udah kan perawatan semua sakit tahu gitu. Iya. Kalau yang dari Sama. sama. Nggak ada UKS juga dulu. Fasilitasnya Perpustakaannya, bukunya. kayak komputer gitu nggak ada. Terus kalau waktu itu zamannya udah istilahnya online. Terus online. Waktu corona itu Gimana? itu harus ngumpulin tugas ke sekolah. Jadi kalian datang ke sekolah? Iya. Dalam tapi harus menggunakan protokol kesehatan sekarang. Gitu. Iya, gimana? Nggak pakai classroom gitu ya? Nggak Nggak ada. Tapi kalau model pembelajarannya itu sama mungkin ya? Atau ada beda? Untuk pembelajarannya kayaknya sama juga. Kurikulumnya sama ya? Iya, sama. Oh ini saya mau tanya kalau sakit, kalau kan bilang apa tadi? Kalau sakit kan katanya dirawat sendiri karena nggak punya UKS. Kalau mau dibawa ke rumah Ada sakit pun yang ibuan gitu loh, Kak. Gitu. oh ada guru yang keibuan. Jadi kalau sakit dia yang rawat gitu. Walaupun Makanya bisa dijaga sih, ya. cuma bawa di kantor guru aja sih gitu. Kayak pertolongan pertama ya. Nah, Tapi kalau misalnya sakitnya parah langsung dibawa ke rumah sakit. pulang aja.
Nggak ke rumah sakit. Iya. Jadi fasilitas kalau di desa itu kurang ya. Terus walaupun udah tahu ada apa perbedaan kayak gitu, dari guru di sana itu ada kayak meminta bantuan dari pemerintah gitu sih. Sebenarnya sih kita udah kayak misalnya kan ada caleg-caleg itu agak kayak yang milih itu misalnya mereka ke desa kayak ngasih janji kayak gitu tapi sampai sekarang belum ditepati kayak dibohongi kalau gitu hatinya ya ya gitu. Berarti kalau fasilitas yang di daerah kalian itu berarti kurang ya, yang kurang diperhatikan juga ya. Di tempat kamu ada kayak LKS tuh pakai apa? Nggak dulu ya kayak medium dari pakai padat. Enggak ada, cuman karena buku paketnya itu kurang gitu loh. Jadi satu siswa gitu, misalnya satu kelas, satu siswa tuh kan 2 orang dalam satu meja nih, cuma satu buku karena terbatas. Oh, iya. Jadi nggak ada sesuatu dan nggak bisa minjem juga. Kok nggak bisa minjem? Iya. Oh Bisa berarti sih, cuman kayak nggak terlalu karena bukunya sedikit banget. jadi cuma pakai di sekolah doang. Iya. Berarti pun kayak pembelajarannya pun ini ya terbatas juga ya, karena kan medianya pun limit hanya beberapa gitu ya. Tapi sering dikasih PR sih. Iya. Sering. Soalnya guru-guru kan enaknya nggak cuma ngasih PR doang aja. Oh, ya guru tuh kan gitu. Tapi karena keterbatasan fasilitas itu, apakah mempengaruhi juga di apa kepintaran anak-anak sekolahnya? Kalau menurut aku iya sih guys. Soalnya kan anak-anak yang di desa itu jadi nggak mengerti tentang media sosial. Sementara yang di kota lebih paham kan ya. Aku tuh ngerti media sosial tuh pas aku SMA karena memang aku sekolahnya ya di perkotaan lah. Pas SMA. Iya. Tapi kalau yang pedalaman itu belum sama sekali ya. Iya. Kayak modern berarti termasuk sama dulu. Kalau sekarang sih ya itu. Kemungkinan sampai sekarang udah Ya mungkin ya udah ada yang HP, ada yang belum juga kan. Masih menyusahkan. tapi sinyalnya tadi Itu kurang banget kayak geser sedikit mati. oh Iya. Oke, kita masuk ke segmen 3 yaitu tentang tenaga pengajar. Tadi kan udah dari kota, sekarang dari yang desa dulu. Nah, jadi gimana sih di daerah kalian itu tenaga pendidiknya itu apakah lengkap atau hanya gurunya itu beberapa? Kurang lengkap sih Kak. Itu misalnya satu guru berapa mata pelajaran gitu loh, kan kurang. Kalau di Tapi tempat masih- kalian berapa? Kalau di tempatku mereka ada 7, ada 8 ya. Pokoknya sekitar itulah, nggak terlalu sampai belasan gitu. Jadinya satu guru mereka bawa berapa mata pelajaran misalnya di SD. Ya. Kalau di tempat Tapi ibunya memang menguasai semua mata pelajaran itu. Untuk menguasai ya kita kan pas SD ya aja. Oh, berarti kalau di daerah apa tenaga pengajarnya itu terbatas ya? Tapi itu mempengaruhi nggak sih menurut kalian, mempengaruhi pintaran anaknya juga nggak sih? Menurut aku mempengaruhi banget sih Kak. Karena ya gurunya kalau mereka nggak tahu jelas sembarang kan ya. Kan nggak sesuai sama bidangnya mereka ya. Jadi kita yang dengarkan apalagi pas SD iya aja kan gitu. Berarti kalau di desa itu tenaga pengajarnya kurang, terus kalau di kota gimana? Duluan lah bangunan. Kalau untuk tenaga pengajar ya dari segi apanya dulu? Kualitas gurunya. Kualitas apa kuantitas dulu nih? Bebas ya. Kualitas dulu ya. Kalau untuk kualitasnya guru masing-masing bidang ya, masing-masing mata pelajaran itu menurutku mereka udah gimana ya? Udah lumayan lah. Udah pada bisa lah gitu. Untuk kuantitasnya sangat-sangat terpenuhi kalau untuk di kota. Karena tiap mata pelajaran itu ada gurunya masing-masing gitu.
Sama. Berarti terpenuhi semua Iya. ya. Dan kualitasnya bagus. Dapat pengajaran yang baik. Kita dengerin jelek gitu. Ada nggak kayak guru yang dikasih? Biasanya ada yang kayak yang membeda-bedakan. Saya ini sebenarnya tidak kan, tidak yang. Soalnya saya juga ya mau dibilang Males. Dia malas sekolah ya. Iya. Nah, kalau di daerah pedesaan itu ada nggak sih kemampuan yang beda dari Ada misalnya sistem kekeluargaan sih Pak. Misalnya aku punya kakak dulu sendiri nih. Jadi kakak aku tuh kayak pas mereka bukan kakak kandung kayak kakak sepupu gitu. Dia kan ada masalah sama mamaku nih kan kayak sebelumnya ya biasa-biasa aja kayak aku dia teman kayak biasa-biasa. Tapi setelah berantem gitu kayak dia tuh kayak marah-marah gitu loh nggak jelas sampai aku gitu aku sendiri gitu. Sementara yang lain dibantu, misalnya bahasanya gini, kayak dibantu banget. Sementara aku langsung misalnya, kamu baca ini, jadi langsung satu kali aja, aku harus bisa baca. Padahal ya pas SD ya susah banget ya kalau baca, yang dibimbing. Terus dia kayak gitu ya, aku nggak bisa, jadi aku disuruh ya udah kamu aja berlutut. Bilang ya udah ya terus yang lainnya, aku lihat mereka yang lain mereka nggak kebaca ya di ngomong, akhirnya bisa kan? Jadi enggak, emang diserah gitu. Sumpah itu kayak sakit banget sih. Berarti tuh kayak udah aku pikirin sampai sekarang tuh kayak udah masuk ke hati ya nggak bisa hilang gitu. Terus kalau dari kakaknya ada nggak sih perlakuan yang tidak ada, berarti semuanya sama ya. Nah, oke teman-teman, kita tadi udah mendengarkan bagaimana dari daerah pedalaman pedesaan dan juga bagaimana di daerah perkotaan. Nah, ternyata itu adanya ketidakadilan pemerataan akses jalan, bangunan, dan juga tentang pendidikan. Jadi kalau yang di perkotaan itu sudah semuanya ada, sudah intinya memenuhi lah ya. Tetapi kalau di pedesaan pedalaman itu ternyata masih sangat kurang sekali. Mulai dari jalannya, kemudian dari alat-alat untuk sekolahnya, media pembelajarannya intinya itu adalah kurang. Oke teman-teman, di sini saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah hadir dalam podcast kita kali ini. Semoga juga dari cerita kalian ini bisa untuk menjadi pandangan untuk perhatian pemerintah juga. Oke, sekian dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan di podcast Duduk-Duduk Santai.